Oke. Dan ini teman-teman yang bertanya, Bonggo silahkan. Dan ini spesial Pak, ini karena sudah ada dua orang tadi bertanya di awal, konstruksi ini piye kabarnya Pak? Bagus Oke, nggak sih ini konstruksi? Bisa diharap-harap nggak sih sekarang? View-nya gimana nih? jadi gini ya teman-teman ya. Konstruksi kan ada isu kan bahwa mau di merger nih sama Pak Erick Thohir gitu kan. Nah, Ya, di mergernya itu posisinya itu nanti akan menjadi dua gitu. Which is sebenarnya kalau misalnya di merger itu jadi sesuatu hal yang baik, lagi dua gitu ya. View-nya untuk konstruksi Mas, apakah udah mulai berkilau? Ush, gila. Kalau misalnya mergernya berlaku berkilau, tapi kalau mergernya ternyata masih pending, tidak jadi berkilau, ya ada sangkut. ya, Tuh, gitu. Sebenarnya sih eh, probabilitasnya hampir ya, karena dari kemarin digodok belum beres-beres kan, sampai statementnya bahwa kemungkinan hampir pasti gitu. Cuman yang namanya balik lagi ya, em, politik dan lain-lain kan saya nggak pernah tahu, kita terlalu dinamis lah gitu ya gitu. Jadi nanti ya. yang kecil-kecil sama yang perusahaan infrastruktur yang karya yang besar itu merger, yang kecil dia akan berkecil, yang besar akan besar gitu. Kalau yang skala kecil bahkan akan dikasihin ke PPA gitu ya, pengelola aset Ya. ya. Jadi di merger gitu, jadi secara apa ya, secara perusahaan akan lebih efisien dan lebih sehat. Nah terus gimana ya, secara saingan kan justru jadi lebih kecil kan gitu ya. Jadi menurut saya secara nanti keuangan apa dan lain-lainnya lebih kecil possibility-nya pada saat dia di merger. Possibility untuk apa, untuk sorry ya saya harus bahas korupsi lah apa dan lain-lain, kenapa pasti lebih strict gitu. Jadi orangnya awalnya udah banyak nih posisinya, orangnya gitu kan, di A, di B, di C, di gitu. Nah ini malah cuman di di merger satu kan pasti lebih banyak lah gitu ya orangnya gitu. Nah karena orangnya lebih banyak ya, tapi manajemennya lebih sedikit, pasti lebih biasa lebih terukur gitu ya. Jadi itu kenapa alasannya perusahaan-perusahaan merger itu sebenarnya bagus gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman sendiri itu ngelihat satu perusahaan merger yang di merger dan hukumnya yang bagus. Contoh misalnya kayak apa ya? Hmm, Bank Syariah Indonesia misalnya ya, dari banyak itu satu jadi BSI sekarang. Meskipun sempat kena hack ya maksud Ya. saya ya, tapi perlu diakui bahwa secara pelayanan dan lain-lain mereka mau move gitu. Belajar nih. Oh, kemarin Mandiri gini, kemarin BRI gini, kemarin BNI gini. Ya ayo gabung semua. Nah, gitu. Jadi menurut saya ini jadi sesuatu hal yang bagus gitu. Kalau misalnya di mergernya dengan baik dan benar gitu. Ya, tuh. Lalu ada perusahaan yang besar juga gitu ya. Ini memang masih dikaji sih, kayak misalnya yang di merger itu Wika, SKT, meskipun SKT masih suspend ya. Sayang sekali dia tidak bisa menikmati kenaikan yang luar biasa ini gitu kan. Tuh, ya. Deg-degan ya Kan setelah nanti satu dibuka terjadi apa tuh? iya betul gitu. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Ini bahwa BUMN karya ini kan punya spesialisasinya juga masing-masing gitu. Jadi nggak semuanya bikin jalan tol gitu. Enggak juga gitu ya. Jadi ini memang lagi dikaji. Nah, dan isu apa merger ini mencuat lagi gitu. Jadi ya wajar saham-sahamnya ikut terbang. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, artinya itu respon positif untuk manajemen maupun ini ya, mereka akan merger kayak, oh asetnya kan pertama, kenapa merger itu bagus, bagus asetnya akan lebih besar, itu yang pertama gitu. Kedua ya, ya hutang juga memang ya karena digabung pasti lebih banyak gitu kan, tapi Ya. secara kredibilitas akan jauh lebih mudah birokrasinya gitu. Jadi awalnya nunjuk direksi A B C D E gitu, ini satu perintahin semua nih gitu kan. Nah jadi lebih cepat diharapkan memang manajer ini bisa mereformasi birokrasi yang ada gitu ya. Tuh, jadi Oh, yang pengennya sih kan total kalau nggak salah ada berapa ya, BUMN karya itu ada 9 ya nggak salah ya. gila. Itu ingin di merger ya kurang lebih ya, Pak Erick sih mintanya jadi 4 gitu ya. Tuh, menurut saya sih Nah, gitu. Jadi
view-nya untuk sektor konstruksi apakah masih udah mulai berkilau? Ya masih Pak gitu. Kalau misalnya yang jadi, tapi Bapak jangan lupa namanya koreksi itu harus, jangan sampai Bapak beli kayak pertanyaan nih Pak, Pak saya masih boleh beli nggak gitu. Ya sebenarnya kalau Bapak pengennya fast trade ya beli aja Pak, cepat ya naik ya, misalnya beli besok ya pas opening, beli 460 naik misalnya 1-2% udah langsung buang gitu. Karena saya masih belum tahu apakah ini posisinya resilient tetap naik ya untuk membentuk apa pola uptrend, atau misalnya ternyata dia naik untuk turun kembali gitu dan turun lebih dalam ya gitu. Betul. Jadi ya teman-teman harus hati-hati ya gitu Pak menurut saya. Baik, kalau saya simpel aja Pak, nanyanya langsung aja. Boleh. Karya. Adalah kita, Wika, PTPP dengan Adi. Kira-kira yang lebih cakep yang mana Pak? Ini salah satu emiten berat ya. Oke, saya ngomong masalah ininya dulu ya. Masalah teknikalnya ya. Saya tahu pertanyaan teman-teman semua, jadi saya langsung wakilkan aja. Ini kan pertanyaan masih halus ya. Ini langsung saya persempit nih. Pak, menurut saya sih ya Pak ya, menurut saya ya, kalau teman-teman ngelihat gini, kalau teman-teman ngelihat dari project ya, menurut saya dari semua yang masih ongoing project kan Wika sama Adi. PTPP sih nggak gitu mengikuti Pak gitu ya, tapi PTPP ada juga project yang mengikuti Adi. Adi ini sekarang kan dia punya LRT City kan, yang akan di launching di 2024 gitu. Ini menurut saya cukup inovatif buat Adi ya, meskipun nanti masuk menjadi properti, cuma menurut saya cukup menarik gitu. Jadi dia diversified dari asalnya cuma bangun, tapi sekarang mereka jadi komersial gitu ya, komersial retail saya bilangnya ya gitu. Kenapa gitu? Karena posisi itu tadi diversified itu bagus sekali gitu. Wika bahkan ke motor listrik sekarang ya, ada si gesit ya gitu. PTPP saya belum tahu. Kemarin ada yang main air itu siapa ya? Perusahaan konstruksi yang masuk ke bisnis air mineral. Saya kalau nggak salah baca kemarin. Oh, Nindya Karya. Ya, Nindya Karya ini masuk, saya nggak tahu. Dia personal juga tapi nggak gitu banyak lah gitu. Ya. Adi juga bikin ya, gandeng Korea ya buat bikin proyek air gitu. Nah, jadi maksud saya kalau secara teknikal, saya sih lebih senang si Wika sebenarnya gitu ya. Sebenarnya Wika gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu, in basically semuanya sama aja gitu teknikalnya ya, semuanya sama aja gitu ya. Tudingan Jadi wamen tentang keganjilan laporan keuangan. Wah, ini belum tahu ya, karena masih tudingan, memang harus dibuktikan dulu ya Pak ya. Kita nggak berani terlalu. Saya bilang gini, kan ini masih berbentuk tudingan yang sebenarnya wamen ini punya kuasa untuk melihat laporan keuangan sebetulnya gitu. Jadi menurut saya kalau memang ganjil, mereka kan perusahaan terbuka ya, simple aja Pak. Kalau saya jadi mereka, saya tunjuk ke apa yang memang kredibel ya, audit mereka semua, Wika sama WSKT. Kalau WSKT Bapak nggak usah takut, memang ganjil karena makanya disuspend Pak ya. Kalau Wika kan tidak gitu kan, Wika kan belum ya, bukannya tidak ya, kalau misalnya memang ada ya disuspend, kalau enggak ya enggak gitu. Ya, jadi menurut saya kalau misalnya memang wamen bilang ini, jangan sampai nanti muncul kisruh kayak kemarin Pak. Ini bahas politik sedikit nih, jadi antara Menko Polhukam sama Menkyu gitu kan, ini ada ini ya kan. Jadi ya kenapa sih nggak duduk bareng aja nih Bu, kita periksa, panggil Kapolri gitu. Buat saya itu jauh lebih mudah ya, maksudnya dibanding harus kita ke media apa dan lain-lain gitu. Jadi bentuk yang masih tudingan Pak, saya jadi belum bisa ini, karena saya pun bukan KP mereka Pak gitu, mohon maaf gitu.
Tapi kalau misalnya Bapak tanya WSKT, ya memang WSKT itu disuspend Pak. Jadi memang lagi belum bisa menikmati euforianya penggabungan inilah gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti dibuka, ya mungkin boleh dicicil-cicil Pak gitu ya, karena dia belum naik ya. Oke, itu ya untuk konstruksi ya teman-teman ya. Tadi sudah saya tanyakan langsung juga ke Pak Steven secara terkhusus kan pertanyaan paling gampang ya, karena ini teman-teman masih malu-malu gitu. Langsung to the point gitu ya. Nah, Ya, tadi saya rasa secara itu pertanyaan teknikalnya Pak Randi langsung. gitu ya. Jadi kalau jadi itu tadi jawaban dari Mas Steven, tapi kembali ke preferensi teman-teman semua ya. Lakukan dengan analisis pribadi juga, dan kalau misalnya teman-teman memang tertarik, monggo silahkan gitu ya. Oke, itu dia untuk konstruksi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hilal underscore ADP ini. Ada 3 saham nih Pak, Indi, BBCA, dengan Sido. Ini secara teknikalnya gimana? Masih cukup Ini menarik bisa. gitu? Wih, ini Mas Hilal nih, ini luar biasa loh. Dia setia banget ya. Pak, ini saya liatin Bapak beli sahamnya atau enggak ya Pak ya? Ini menurut saya karena gap up Pak, hari ini, besok hari apa ya? Rabu ya, besok kemungkinan masih oke sih Pak. Tapi 1925, 19, sorry, 1950 Bapak mau nggak mau lepas dulu ya Pak, karena saya takutnya di gap up, beresin resist terus turun gitu. Karena ini bawahnya juga ada gap Pak, jadi hebat ya emiten-emiten batu bara cuma yang bisa kayak gini. Nah, Bapak harus cek juga nanti pagi ya Pak Hilal ya, batu bara gimana? Kalau masih plus 5 sampai 10%, ya ini pasti gap up lagi nih. Gitu ya. Menurut saya sih masih so far masih oke ya, Pak. Tuh, yang batu bara ya. Yang penting harga batu baranya masih ikutan naik. Apalagi berdoa aja, wah, Rusia perang lagi, wah, itu naik lagi masih batu bara gitu. Cuman ya kalau doain orang perang kan ini dosa juga kan, korban banyak juga gitu. Tuh, ya. BCA, nah BCA ini udah di remind sebenarnya ya, ini lagi membentuk pola double top ya, membentuk pola double top, meskipun belum secara closing ya teman-teman ya, tapi masih ya minor lah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau, saya selalu bilang, bahkan di kemarin-kemarin tunggu koreksi, mungkin bisa masuk di kepalanya 86 Pak, 8650, 8675, saya nggak pernah tahu. Tapi mudah-mudahan bisa masuk di segitu. Gitu. Kenapa? Karena price in Pak, menurut saya gitu. Ini juga ada dalam tanda kutip gap bawah di 8525, syukur-syukur mau nutup gap ke sana baru lanjut lagi. Jauh lebih enak ya, masih law ya. Gitu. Oke. Untuk ini ya, Satu lagi Sido concernnya ya. negara ya, BCA Sido nih. Sido mah bagus Pak ini, apalagi kendal hari ini. Besok lanjut ini, harusnya. Ya, bagus ini candlenya bagus hari ini. Ya, 780 masih dapat lah, syukur-syukur bisa 810. Tapi stop loss ketat nih Pak, 700 harus stop loss. Karena kalau enggak supportnya jauh lagi nih. Gitu sih Pak menurut saya untuk Sido ya. Jadi ditanya bagus nggak bagus. Ini candle pertama hijau juga, jadi biasanya akan secandle lagi, ya atau 2 candle lagi, gitu ya. Kamennya ya biasanya ya, saya dari pengalaman aja probability-nya biasa akan lanjut, gitu ya, 1 atau 2 hari lagi. Dan Sido pun juga menurut saya salah satu perusahaan yang bagus. Segmentednya agak unik lah ya dia ya. Gitu. Siapa yang di sini yang sudah tidak minum tolak angin atau beralih ke sebelahnya? Jangan ya. Sebelah terus muncul biar tetap sahamnya. Gitu. Kebetulan memang saya pernah main tenis bareng dengan beliau nih, jadi saya tahu secara beliau keren. Gak ada informasi apa-apa nanti ya. Kita yang di Palangkarayang, ini cuma aja. Oke, baik itu dia. Kalau BBCA bagaimana Pak?
Tadi BBCA udah Pak, yang saya BBCA bilang BBCA itu ini posisinya lagi BBCA membentuk. Indonesia ya tadi ya. Ya, yang double Oke. top ya, syukur-syukur bisa masuk di 8.400, sorry 8.600, dan jangan lupa ada gap di 8.500 gitu. Jadi tetap Ya, harus apa ya, hati-hati lah ya menurut saya ya. gitu. Oke. Baik, itu ya Mas Hilal ya. Selanjutnya, wah ini Mas Suling Dirga nih. Suami dari seseorang yang saya kenal nih. Mas Esa jarang dan Mas. ini nanya lagi nih Bang. Esa dengan BRMS masih boleh masuk nggak besok nih? Wah, Esa kita kan jualan udah hari dibilang minggu kemarin ya. ya, kita jualan hari ini, direkom hari ini, kita jualan hari ini gitu. Jadi kalau Mas masuk besok, artinya salah satu ini kita jualan kemas nih gitu. Jadi saya nggak tega juga. Dibilang potensinya masih ke 620 sih sebenarnya menurut saya ya Pak ya, karena ada resistance di sini gitu, dan candlenya hari Hmm. ini pun menurut saya cukup kuat gitu. Jadi Hmm. masih boleh masuk nggak besok? Boleh, tapi dengan stop loss tepat gitu. Tuh ada ketawa gitu kan. Nah, ketawain sama Bu Fitri gitu. Aduh, itu ibu paling poni paling cetar satu Palangkaraya itu gitu. Mas ya. Jadi boleh masuk nggak? Ya boleh, padahal potensinya masih ada di 615, 620, tapi please stop loss sangat ketat karena ARB kita sekarang sudah 15%, jadi harus Ya, lebih disiplin gitu betul. ya. Terus BRMS berdoa lah Mas, hari masih naik lagi ya. Secara candle masih bagus Mas, secara candle masih resilient, cuman ya balik lagi stop loss ketat 155, saya saranin nanti jual 145 ke 155 kan masih ada 10 poin, saya harap masih bisa ke sana ya. Ya, masih bisa ke sana. Hari ini kita rekomendasi kebetulan ya, bukan rekomendasi lah, karena udah nggak boleh sama OJK. Bantu analisis, ya bantu Ya, analisis secara teknikal. Bu Fitri tahu nih hari ini ESA dan BRMS kebetulan analisis kita yang cocok hari ini dan ternyata naik gitu. Ya, gitu. Tadi saya sempat beli sedikit di akun wah kecil gitu ya. sedikit ya. Ini sedikitnya Pak Stefan ini. Nggak Iya. sebanyak ini yang punya Crazy Rich Palangkaraya lah, ini kita ngeri-ngeri. Kalau Crazy Ya, Rich nggak bukan takut. invest di saham karena kan nggak boleh. Mungkin dia pakai Boleh. apa keluarganya mungkin suruh invest invest naik. Oke, baik. Itu ya Gitu. Mas Suling Dirga ya. Ini Mas Suling Dirga ini antara nanya atau mau pamer sebenarnya ya. Karena ternyata rekomnya dari NH juga hari ini. Nih tolong ya bisa disampaikan ya Mas Suling ya. Ini pertanyaan atau pernyataan nih ya. Oke, thank Iya. you ya. Teman ya. Nah, ini sedikit review juga mungkin minggu kemarin saya juga masih ingat nih PTBA saya rasa juga udah taking profit ya teman-teman ya. Ini hari ini udah cakep juga energi ya. Minggu, 2 hari inilah ya PTBA satu yang kali mau saya buka. PTBA saya sempat rekom nggak sih waktu itu? Saya lupa. Iya, ada kemarin Rekom Pak ya? PTBA. Hebat Ya, juga ya, saya pikir-pikirnya ternyata iya pas saya gabung lumayan jadi nih. tim research aja. Ya, Itu saya dia. rencana Oke. udah pengen magang di tim research nih, barangkali ada sekuritas lain. Internship saya di ini boleh ya. Oke, itu dia ya. Ini juga ada beberapa yang menarik nih. Arto juga kemarin juga naik ya. Ada kita bahas juga. Nih kemarin masih ada di posisi top gainers nih 2 hari ini. Saya rasa juga masih cukup menarik. Ah, nih MDKA Pak. Saya pengen nanya nih. MDKA kan naiknya masih pendek nih minggu kemarin nih. Masih disampaikan nih. MDKA prospeknya ke depan so far so good Wih, untuk trading atau gimana? serius hari ini 3.100. Aduh, padahal tadi saya lihat 3.030 saya nggak beli. Ah, ini Mas, siapa tadi Suling Dirga ya? Ya. Nah, Pak, besok nih ya Pak, pasti disuruh beli MDKA nih, percaya sama saya. Wow. Bagus, menurut saya candlenya hari ini bagus Pak. Karena tadi saya lihat merhatiin nih MDKA tiga ini apa agak anomali ya gitu ya, soalnya
Jadi menurut saya sih kalau teman-teman lihat ini kan bantu-bantu support gitu kan, kemarin sempat di resist dicebolin dikit tapi 2990 malah nih. tetap disupport gitu. Apa sorry? Sempat 2950 malah nih Pak low-nya hari ini. Iya, dua benar 2980 makanya tadi saya mah 3030 Mas tadi saya mau hah gitu kan. Ketinggalan. Memang kayaknya seperti harus MTK masih oke berarti ya Pak ya? Area belinya Pak kalau mau entry nih teman-teman siapa tahu mau. Sepertinya besok saya akan entry Pak di harga 3.100. Waduh. Ya, tapi teman-teman perlu diperhatiin ya biasanya nih saya perhatiin seminggu ini MDKA itu kalau saya closing turun dulu. Jadi siapa tahu misalnya bisa di 3.050 ya teman-teman open ya pagi-pagi. Tapi dengan catatan jangan lupa lihat nanti harga copper sama harga goldnya. Gitu. Saya udah bilang ya tadi di awal ini udah mulai ada tanda-tanda kenaikan dari emiten gold. Gitu. Jadi biasanya yang setahu saya market itu akan selalu leading lebih cepat gitu ya, dia tahu lebih cepat gitu, dia seret, nah ini udah mulai nih ada apa nih gitu. Jadi mudah-mudahan valid ya, kalau misalnya valid kan di setiap, menurut saya tuh gini, di setiap krisis apapun itu pasti selalu ada chance dimana kita bisa masuk gitu. Selalu ada counternya. Krisis counternya apa? Mas ada emitennya itu yang bisa possible. Kemarin kan Antam penguasa COVID itu soalnya saya ingat 500, terus tiba-tiba ke 2.000 atau ke 3.000 gitu kan, 6 kali lipat. ITG sama sempat 5.000 ya. Tiba-tiba pas krisis energi loh ya, bahkan ya itu krisis energi loh teman-teman. Ya sampai 40.000 ya. Sekarang koreksi 20.000 ya wajar banget loh, orang dari 5.000 bohong nggak mau take profit di 30.000 di 40.000 kan. Itu menurut saya itu make sense banget gitu, apalagi ex dividen. Yang belum dividen malah PTBA yang selalu kita bahas ya gitu ya, itu belum dividen dan baru mau RPS gitu. Jadi ya teman-teman ya harus perhatiin itu gitu ya. DKA besok sepertinya akan ada kita lihat besok nih. Ibu Fitri tolong dikawal besok ya. Oke, baik ya. MDKA masih ada potensi berarti ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari Mas Muza ini. BSDE dengan SMGR nih, gimana nih Pak? Oke, sebelum saya bicara teman-teman, ini saya bantu analisis berdasarkan technical indicator ya. Gitu, bukan berdasarkan fundamental. Ini juga bukan ajakan saya, kamu harus beli, kamu harus jual enggak ya. Oke, saya cuma bantu aja, oh kalau ini insight saya seperti ini, kalau ini insight saya seperti itu gitu. Kalau yang MDKA ya memang saya jujur karena candlenya bagus ya memang saya mau beli gitu. Tapi teman-teman kalau ikut beli ya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi jangan sampai nanti pas cuan teman-teman diem, pas loss tuh gara-gara ikut IG Live tuh. Kalau bisa pas cuan datanglah ke KP, Pak saya cuan gitu Pak. Nggak bohong, bercanda ya. Tuh. Oke, BSDE ini membentuk, menarik nih sebenarnya BSDE. Ada lagi pola ini, ada pola resistance ya di 1.200. Ya, menarik menurut saya Pak, selama ini tertahan di 1025 nih, bahkan agak jauh, sorry 1055, bahkan nanti 1075 gitu. Jadi kalau hari ini sih candlenya cukup bagus Pak. Kalau misalnya besok mau ya targetnya sedikit aja sampai 1175 karena ini ada resisten lagi di atas. Gitu. Kalau misalnya memang closingnya di atas 1125, nah itu bagus. Tapi jangan salah Pak, kalau misalnya nanti BI yang naikin suku bunga, itu biasanya bank yang naik, properti yang turun. Kenapa? Karena bunga KPR ikut naik. Kenapa sekarang propertinya naik? Karena BI menahan suku bunga. Gitu loh. Bahkan kalau teman-teman lihat ya fix, saya merhatiin beberapa sektor juga termasuk sektor properti di daerah Jakarta dan Tangerang sini itu suku bunga itu sudah mulai 4,99, bahkan di pas COVID itu malah sih itu 5,99, jadi dari 5,99 fix 5 tahun gitu ya, 4,99 fix 5 tahun itu udah turun 1%. Jadi sebenarnya karena BI nahan suku bunga ya itu pun ke impact gitu. Ada namanya suku bunga dasar kredit ya. Suku ya SBDK ya atau SDBK ya saya lupa. Ya itulah pokoknya suku bunga dasar kredit ya. Itu yang nanti jadi acuan terhadap 7 DDR
BI rate gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatiin juga kesananya gitu. Jadi selalu ada counternya. Kalau suku bunga naik, ya memang pendapatan bank naik memang gitu. Tapi nanti sektor yang ke impact-nya kena ini, ya pasti kena gitu ya. Industri lah, yang apa pinjaman bank, yang apalagi pakai kredit modal kerja gitu kan, yang pakai giro kalau misalnya pakai minus kalau misalnya pakai mutasi baru bayar bunga, nah itu mesti perhatian ya teman-teman. Itu menurut saya. Ya lalu kalau SMGR sekarang kok lagi di counter Pak sama harga batu bara Pak. Gitu. Jadi pasti harusnya turun menurut saya. Gitu. Meskipun hal ini ke proses tipis ya, tapi ini udah mulai masuk ke support, bahkan sudah jebol support. 5925 sekarang berapa? 5850 ya. Oh sorry, bahkan ini udah mulai di support berikutnya Pak, 5750 nih. Nah mungkin nanti kalau udah 577, sorry kalau misalnya udah 5525, nah benar-benar di support kuat ya, baru mulai cicil-cicil aja Pak. Kalau sekarang biasanya gitu, batu bara naik, dan semen ini posisinya di counter gitu, semen naik, sorry, batu bara naik, harganya semennya pasti turun. Kenapa? Karena biaya produksi ya, yang saya bilang ya. Belum ada nih yang banyak banget yang concern untuk memakai energi terbarukan di sektor semen gitu. Mungkin udah ada beberapa tapi masih ngandelin di batu bara gitu ya. Menurut saya sih kayak gitu Pak untuk BSD dan SMGR gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Stewan. Itu ya Mas Muza ini ya. Ini perlu dihitung-hitung sekali lagi nih terkait dengan BSD dengan SMGR-nya ya. Oke. Baik, selanjutnya nih saya tertarik dengan satu saham nih Pak di posisi salah satu top gainers juga ya di LQ45 tapi dia nggak terlalu tinggi kenaikannya. Ada Akra. Kalau Akra potensinya bagaimana nih Pak? Masih cukup menarik nggak nih kalau untuk Akra nih? Wih, semangat nih. Semoga besok naik nih. Ya, Akra itu sebenarnya dia kan posisinya bukan produsen minyak tapi trader minyak ya. Ya. Jadi buat teman-teman, wih ini bahkan sempat 200 ya kan 2020. Nah, ini mantul dari support ya teman-teman ya, bahkan bikin high, kemungkinan besok menurut saya sih harusnya kalau harga minyaknya naik ya ikut naik Pak. Ini ada resisten di 1450, kalau di break sama dia kemudian bisa naik. Ini saya pakai berapa? Nah kalau teman-teman pecinta MA, saya pakai MA 200 ya per hari ini ya, dia lagi sudah break MA 200 nya. Artinya apa? Ada potensi untuk naik kurang lebih target saya 1495. Ini bagus nih. Ada asisten saya nggak di sini? Kalau ada Kristi bisa tolong tandain ini Kristi ini Akra ini. Dibantu analisa nih sama Pak Randi. Gitu. Ya, tapi jangan lupa juga ada resikonya. Resikonya ada support dulu nanti pertama di 1350 ya. Kalau misalnya closingnya besok ternyata di bawah lagi sama 200-nya, ya jadi kurang elok lah gitu bahasa sayanya. Oke, baik itu dia Akra ya. Ini kalau tadi yang top gamer saya ada yang top losers nih Pak, karena saya ada baca berita juga terkait dengan Barito Pasifik nih, BRPT ini biasanya kalau dia udah dekat-dekat area 700-an, ini beberapa kali ya, ini ada potensi pembalikan arah lagi nih. Saat ini untuk BRPT udah boleh dilirik-lirik atau wait and see juga dulu nih Pak? Saya nawar di 700 Pak. 700 nawar ya? Nawar di 700 sih, karena 700 itu support kuat Pak. Ya. Ya, kalau teman-teman lihat kan ini posisinya, ini menarik loh. Ini kan mau bikin apa? Triangle ya. Bukan Charles Angel ya. The Scanning ya. Ya. Ini menarik ya. Bentar. Tuh ya. Tuh ini ada potensi nih gitu. Descending ya teman-teman, kalau lihat ini potensinya descending. Cuma maksudnya kalau misalnya memang dia disupport ya cakep banget gitu. Antara memang dia bisa jebol lagi ke bawah supportnya, ya makanya yang tadi saya bilang tuh ya ada descending triangle bullish ya, ada juga
bisa kebalikannya nih gitu ya. Bisa jadi nanti pola kelimanya atau trend continuation-nya ternyata turun. Itu possibility-nya ada aja gitu. Cuman ya possibility-nya naik bisa nggak? Bisa gitu. Ya. Cuman menurut saya ya itu tadi potensinya ini 700 dulu ya, biar apa? Biar lebih low risk gitu ya. Karena nanti CL-nya nanti bisa aja nanti di 650-an lah gitu. Oke. Tuh, sampai 635 gitu ya. Jadi ya menurut saya kalau bisa dapat umur harus mahal kan. Oke. Baik, itu Oke. dia ya untuk BRPT. Nah, satu sektor terakhir mungkin nih Pak yang bisa dibahas nih, healthcare yang hari ini juga mengalami kenaikan cukup menarik ya. Saya ada Apa? review healthcare, Oh, tapi oke. saya lebih ke rumah sakitnya aja ya. Ada Silo, Hill dengan Mika. Di antara ketiga ini yang cukup menarik untuk dipantau-pantau yang mana nih Pak kira-kira? Subjektif nih saya kalau ngomongin rumah sakit. Ayo, coba dicek dulu ada kawan. Oke. Kalau secara Teknikal. secara apa ya? Secara candle sebenarnya ya posisinya Silo kan udah di atas. Jadi menurut saya agak meskipun belum ATH lagi ya maksudnya ya. Ya menurut saya cukup risky gitu. Kalau teman-teman lihat candle mandinya, ini bentuknya polanya double top gitu ya. Kerja resistance berikutnya ya atau di 1785 persis banget ya. Double topnya persis banget gitu. Uh, Potensinya dua ya. Apakah monthly ini akan dibikin cup and handle ya? Cup handle kecil, nanti dia pasti koreksi dulu ya, koreksi mungkin di sekitaran 1400-an ya. Silo dulu saya izin bahas silo dulu ya Pak, 1400-an, lalu nanti baru lanjut lagi ke atas. Itu kemungkinan bisa aja gitu. Atau kalau misalnya teman-teman apa itu saya lihat dari apa namanya nanti ya teman-teman ya. Nah kalau saya weekly ya menurut saya ini tetap di break sih ininya, cuman memang secara candle udah mulai ada perlawanan gitu. Jadi ya dua possibility-nya dia koreksinya atau misalnya memang kuatnya gitu ya. Tapi menurut saya harusnya ini koreksi dulu gitu ya. Menurut saya ini lebih besar chance-nya untuk koreksi dulu gitu karena posisinya udah Nah, dia mau naik bagi margin Mbak kalau kilo besok kalau silo ya. misalnya. Kami Tapi atau silo exit-nya lupa sih. feel ya. Hill, ya. Hill dengan Mika. Wah, kalau misalnya Hill malah posisinya lagi nge-breakdown trend ya ini ya. Dari atas bikin ini baru mau downtrend. Oh, tapi disupport. Sorry, ini posisinya disupport ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau price in justru lebih price in di Hill, tapi ya secara teknikal saya lebih price in di Hill. Ini masih bisa ada mantul dari support. Kalau misalnya memang mau in ya lebih bagus sih 1200. Sorry, bentar ya. 1275 nih. Ini udah apa di sini ya? Sebentar sorry. 1300 lah. 1270 sampai 1300 ya teman-teman bisa coba masuk. Nanti targetnya tipis aja 1425 udah bisa jualan lagi gitu. Ya teman-teman balik lagi analisis lagi ya teman-teman ya. Jangan sampai wah ini kata si bapak kemarin jalan cuan nih soalnya kemarin PBA saya ketinggalan terus apa lagi tuh ketinggalan gitu. Lalu Mika kalau ditanya secara pribadi sih Iya. oke, Mika ini posisinya ya lebih cenderung apa ya? Menurut saya kalau misalnya price in ya di 2500 gitu ya. Biasa udah ke 2000 ke harga-harga segini nih kepala 25 nih lebih cepat apa pullback-nya gitu ya. Karena menurut si story ya channelnya kayak gitu. Tapi
kalau teman-teman pecinta MA200 ya, jadi cek MA200 ya. Jadi ada kemungkinan ini apa namanya turun dulu gitu ya. Ini paling targetnya ke 2830 gitu. Bro, kalau nonton naikin bro salamnya bro. Ya, gitu. Ya kalau bisa ya saya sih lebih prefer nanti nunggu di 2500. Saya lebih prefer nunggu di 2500 Oke. lebih low risk lah ya. Wah, itu dia ya, teman-teman ya. Saya sebenarnya tadi mau nanya satu saham, cuma karena minggu kemarin itu jangan tanya saham yang ini Mas Ren, nah, kayak saya nggak jadi nanya nih. Karena kebetulan harganya juga cukup naik, cukup tinggi ya. Nah, Apa itu? film, Pak. Film, 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 film. FPLM, FPLM, film, film. Film. Film ya? Ya, MD MD Picture. Pictures. Karena kemarin saya ada baca komen, oh ini jangan Mas Ren kalau yang ini ke Pak Stefan katanya hati-hati. Oh ya oke. Saya enggak. Jadi ini menurut saya sih pola cop and handle sih menurut saya. Dia turun, udah jadi. Ya udah, ini targetnya udah target ini. Oh udah ya. Ya mudah-mudahan sih, saya sih berdoanya bisa ya kalau teman-teman pegang sekarang tanya apa saya masih pegang dari bawah ya jualannya bisa di 2890 nih. Ya kalau bisa di break. Ya, tapi kalau misalnya memang kita baru mau masuk janganlah gitu ya. Saya tipikal orang yang konservatif ya, jadi agak deg-degan gitu ya. Aduh kalau gini-gini nggak kuat gitu ya. Teman-teman kalau misalnya memang mau yang sama, ada juga saham yang IPO loh. RAM namanya, RAM ya. Ini IPO dia agak lumayan ngikutin si film nih. Hari ini hijau di hijau gitu ya. Ini nggak mau kalah gitu. Oke. Gitu Itu juga ya. kalau dari IPO ya memang udah naik berapa kali? 3 kali lipat lah kurang lebih. Sorry, dua kali lipat lah ya, dua ketiga gitu. Gitu. Oke, baik. Itu ya untuk pertanyaannya nih. Penutup nih Pak Stefan nih untuk teman-teman semua. Mungkin saham apa nih yang boleh dimasukkan ke dalam daftar watchlist teman-teman nih? Ada nggak yang bisa dipantau-pantau dulu? MDKA, Masih ya. MDKA, MDKA ya karena hari ini sudah menyelesaikan ESA dan BRMS, MDKA hari ini boleh pantau. Menarik sih MDKA. Baik. Satu aja Pak. Satu lagi apa ya? Saya takutnya banyak-banyak, ntar PTBA-nya naik kan gitu. Ini satu tapi naik nggak sih? Oh. Oh iya, ya. saya ada satu yang ini tuh dulu sempat saya ngomong tapi belum jalan misalnya. Best ya. Bekasi Fajar ya? Bukan. Bekasi Fajar betul. Udah Bekasi Fajar lagi. Jauh banget ya. Gitu. Nah ini menurut saya ini kan ada lagi di resistance nih ya. Kalau misalnya memang ini resistannya di bol gitu, kalau misalnya resistance sebelumnya kan udah naik. Nah, ini menurut saya karena ada pola double bottom, kemungkinan up-nya lebih kuat. Gitu. Jadi best sama MBKA. BST betul. Best is the best. Mudah-mudahan nanti Selasa depan saya udah bisa ngobrol sama Mas Rendi Mas ya kemarin ya gitu. Tiap ini lumayan nih stock pick. Bukan stock pick ya. Nanti main OJK. Ini kita analisis kita ya. Daftar pantau. Saya dibantu analisis sama bursa dari segi ini oke juga nih. Gimana kalau kita bikin Oke. Terakhir, Mas Stefan silakan nih. Jika teman-teman di sini ada yang tertarik, misalnya pengen membuka rekening sama NH Korindo nih, caranya gimana dan ada promo atau benefit apa nih? Monggo, boleh Pak Stefan silakan. Ya,
Jadi gini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat yang mau belajar, mau invest jangka panjang gitu ya, kalau mau trading bus sebenarnya bisa ya, teman-teman bisa ikut flow-nya ya, ada di bursa itu bareng sama kita, ada namanya sekolah pasar modal ya, bukan sekolah dari SD kelas 1 kelas sampai kelas 6 ya gitu ya, kejauhan ya. Eh, kita posisinya ada beberapa level, ada level 1, ada level 2 ini gitu ya teman-teman ya, ada STM level 1 tanggal 16 Juni ya, itu teman-teman belajar secara garis besar bagaimana saham itu ada terjadi di market gitu ya, masuk ke market dan lain-lain, apa sih saham tuh gitu ya, cara kerjanya gimana gitu. Lalu ada SPM level 2, nanti bisa kita bahas money management dan apa namanya trading plan. Lalu juga nanti ada namanya technical dan fundamental. Jadi teman-teman bisa ikutin flow-nya ya. Jangan ikutin mindset teman-teman di saham ini bisa cepat kaya ya, jangan ya. Bisa kaya nggak? Ya kemungkinan probabilitasnya kalau teman-teman pakai beli saham yang bagus, berkualitas dan harganya murah ya. Lalu lagi murah juga harganya ya, fundamentalnya bagus, kemungkinan besar probabilitasnya bisa aja gitu. Tapi balik lagi tertarik ya gitu, kita tidak menjual sesuatu yang bodong ya, yang murah banget atau kemurahan gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikutin flow-nya di sana gitu ya. Lalu ikutin juga update-update-nya gitu, karena percayalah teman-teman gitu, kami ini meluangkan waktu bukan karena tidak ada kerjaan gitu ya Mas ya, tapi karena memang secara kewajiban kita harus mengedukasi teman-teman biar tidak salah untuk menganalisa gitu. Jadi tujuannya ke sana gitu. Ya, dan terakhir adalah selalu disiplin sama apa yang memang kita inginkan gitu. Per tadi malam juga sebenarnya saya tidak disiplin dengan trading plan saya sendiri gitu. Tapi ya itu balik lagi gitu. Ya semua orang selalu belajar ya gitu, sharing info apa dan lain-lain. Jadi ya teman-teman harus ikutin flow-nya gitu ya. Jadi kalau kata Tokopedia mulai aja dulu gitu. Aduh. Oke, baik. Terima kasih Pak Stefan buat insight-nya hari ini. Saya yakin sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman tadi ya yang tertarik pengen buka rekening sama NH Korindo, silahkan ikuti kegiatannya. Minggu depan ya kita ada SPM level 1, silahkan teman-teman, di sana banyak giveaway yang kita kasih. Ya, selain itu ada juga nanti giveaway top up bonus bonus top up RDN ya kepada teman-teman yang beruntung nanti dari Bursa Efek sebesar Rp100.000. Nah, jadi silahkan aja nih ya teman-teman. Dari kita juga ada, aduh ya saya lupa transfernya. Ya. Ya benar, ada juga dari kita Rp50.000. Jadi teman-teman, nah itu ya, jadi lumayan. Udah belajar di sana, dikasih makan, ya kan, udah dikasih makan juga apa namanya? Kebayang nggak ya teman-teman yang udah sekolah dikasih privilege ya, dikasih nih teman-teman kita kasih uang, itu real ya, uang real ya, tapi jangan di withdraw loh ya, awas loh Pak, saya buat beli diamond di Mobile Legends, wah awas loh, jangan ya, itu teman-teman buat apa namanya, buat beli invest sahamnya. Yang kita harapkan adalah uang yang kami berikan untuk teman-teman bukan di ini tapi diinvestkan sehingga teman-teman berkesan terhadap oh iya ternyata investasi itu tidak semengerikan atau tidak semenyebalkan yang dibayangkan gitu, bahkan difasilitasin dan dibikin enjoy seperti ini. Saham itu asik loh. Betul Pak. Nah itu ya, jadi teman-teman silakan pantengin aja ya flyer-flyer yang bakal kita upload nanti. Dan sekali lagi thank you Pak Stefan buat insight-nya. Selamat sore juga buat teman-teman yang sudah stay tune dari awal sampai dengan berakhir. Sampai ketemu lagi di market review kita berikutnya. Thank you Selamat. Thank you Pak Stefan ya. Thank you.